Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kegetiran Jumat Agung yang kami hayati dan kami peringati sebagai hari kematian-Mu Tuhan, kami datang bersama-sama untuk merasakan, menghayati bagaimana cinta Allah yang begitu besar merengkuh kami, sekalipun harus melalui jalan derita dan kematian. Saat ini biarlah firman-Mu yang hendak kami dengar, renungkan bersama, boleh menggugah dan menginspirasi kami untuk melihat betapa besar cinta Tuhan, sekalipun kematian-Mu itu adalah kematian yang dinista orang. Tapi kami percaya bahwa kematian-Mu itu menganugerahkan pendamaian yang kekal. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah penghayatan akan kematian-Mu itu boleh menginspirasi kami untuk senantiasa mencintai Tuhan dan juga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam Kristus, Sang Firman yang tersalib, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut penuturan Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 37. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalib letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Kita akan bersama-sama menyaksikan fragmen drama Jumat Agung. Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan bersama 2 orang zelot. Pada kayu salib Yesus, pasanglah tulisan ini. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang sudah saya tulis, tetaplah tertulis. Selama ini aku hanya mengikuti jejak Yesus dan para pengikutnya. Tidak sekalipun aku menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Tapi di dalam benakku terus bertanya, kenapa orang yang tidak bersalah harus disalibkan? Untuk apa Pilatus memintaku mengikuti Yesus? Mencari tahu tentang Yesus, tapi tetap Pilatus menghukumnya. Aku hanya mampu memandang Yesus dari kejauhan. Yesus tergantung pada salib yang berada di tengah tepat di atas matahari yang akan terbenam. Di dalam kesakitannya, ia pun merasa sangat haus. Ia hanya diberi air anggur yang asam. Aku pun melihat lambung Yesus yang ditusuk dengan tombak oleh seorang prajurit itu. Ada yang datang melihat proses penyalipan itu hanya sekedar ingin tahu. Ada yang merasa sangat takut melihatnya. Ada juga kumpulan orang-orang yang mengenal Yesus yang turut terhanyut dalam rasa sakit dan kesedihan mendalam melihat orang yang dikenalnya justru telah tiada di hadapan mereka. Aku yang selama ini mengikuti Yesus dari kejauhan, turut merasakan kesedihan mendalam itu. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You were crucified, laid behind a stone, live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kematian Dia yang dinista membawa pendamaian baka. Itulah yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita telah membaca dan juga melihat bagaimana fragmen memperlihatkan bahwa benar kematian Yesus Tuhan kita adalah kematian yang tragis, tapi sekaligus juga kematian yang bengis. Bagaimana tidak, kita tahu dan kita merayakan setiap tahunnya bahwa kematian itu, jalan kematian itu begitu tragis, jalan derita itu begitu menyakitkan dan sadis. Bahkan
Bahkan ketika Yesus telah tergantung di kayu salib pun, kebengisan dan ketragisan masih terus terjadi. Pakaian dikoyak, dirobek, bahkan dibuang undi. Dicari siapa yang layak mendapatkannya, bukan karena merasa belas kasihan mereka, tapi justru sebagai sebuah penistaan terhadap diri Yesus. Tapi mari kita bersama-sama melihat bahwa sekalipun kematian Kristus adalah kematian yang dinista, tetapi kematian itu adalah sebuah proses penghidupan, sebuah proses pendamaian yang tak berhenti sekalipun Kristus berada di salib. Mari kita lihat bersama-sama pesan terakhir Yesus, yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sebuah penerimaan. Kalau tadi kita baca ada wasiat Yesus Bapak Ibu sekalian, betul ya? Pesan terakhir Yesus. Mungkin dari antara kita ada yang pernah menerima pesan terakhir dari orang yang kita kasihi sebelum mereka atau sebelum dia pergi meninggalkan kita. Sama. Yesus memesankan wasiatnya yang terakhir kepada ibu sekaligus juga kepada para muridnya. Di situ dikatakan, ibu inilah anakmu. Kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan mereka sama-sama melihat sosok pribadi yang begitu dikasihi, yang begitu diikuti. Mereka sama-sama melihat kesedihan, kedukaan, kematian guru, anak yang dikasihinya. Tapi menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, pesan terakhir Yesus adalah sebuah penerimaan. Dari mana penerimaan itu? Murid-murid yang adalah stranger, yang adalah orang lain bagi Maria ibu Yesus. Yesus memesankan apa? Ibu, inilah anakmu. Tapi kepada murid-murid inilah ibumu. Yesus memerintahkan kepada para murid, kalau aku enggak ada, penggantiku atau ibumu adalah ibuku. Ini sebuah penerimaan, enggak mudah. Kalau sosok guru yang diikuti sudah nggak ada, lebih baik kan balik ke tempatnya masing-masing, betul nggak? Ya kan? Udah nggak ada sosok guru, ngapain saya ikutin? Capek-capek banget. Tapi Yesus sebelum mati memesankan wasiat kekalnya kepada murid pun juga kepada ibunya. Bahwa mereka ketika ditinggalkan haruslah saling menerima sebagai sebuah keluarga yang terikat, yang terkait. Dan inilah pendamaian baka yang pertama Bapak Ibu sekalian. Pendamaian kekal itu ketika Yesus dalam kematiannya atau menjelang kematiannya menyatakan hiduplah sebagai satu keluarga di dalam Kristus yang saling terikat dan terkait. Pendamaian itu dimulai dari sebuah penerimaan. Yesus memesankan agar para murid menerima ibunya. Dan otomatis ibunya juga harus menerima para murid itu sebagai ganti anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sadar nggak sih sebenarnya kita pun adalah pribadi-pribadi yang asing, tetapi dalam Kristus kita dipersatukan untuk saling terikat dan terkait. Setuju? Dalam kematiannya, pesan terakhir itu juga berlaku untuk saya dan saudara semua. Dan itulah pendamaian kekal yang pertama. Ketika kita bersama-sama hidup sebagai satu keluarga di dalam Kristus yang saling terikat dan terkait. Yang sama-sama menyaksikan begitu tragis Yesus harus disalib, tapi sekaligus yang sama-sama diterima oleh Yesus tanpa pandang muka, tanpa pandang latar belakang. Oleh Kristus semuanya diterima. Setuju? Tapi seringkali ketika kita sudah hidup sebagai satu keluarga dalam Kristus, kita bukan saling terikat dan juga bukan saling terkait. Pendamaian yang kekal itu langsung kita patahkan. Dengan cara apa? Konflik yang berkepanjangan, persaingan tanpa batas. Bahkan saling hina dan saling ejek antar sesama umat yang percaya. Padahal sadar atau tidak, kita ini hidup oleh anugerah Allah yang mempersatukan kita.
Menjelang kematiannya dia berpesan kepada muridnya, dan kita yang mendaku serta mengaku bahwa kita adalah murid Kristus seharusnya sama-sama saling menerima satu dengan yang lain, dan itulah pendamaian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain menjelang kematian Kristus, kita juga melihat bagaimana kematian Kristus ini adalah sebuah penggenapan, dan menurut bacaan kita ini juga adalah sebuah proses pendamaian. Bagaimana tidak? Kalau kita melihat realitas kematian Kristus, Bapak Ibu sekalian, rasanya nggak sanggup kalau kita harus melakukannya, betul nggak? Ada yang berani, yang siap memikul salib? Oh, kalau mikul doang masih boleh lah ya. Siap untuk menderita seperti Kristus? Rasanya enggak. Rasanya nggak percaya, ya ampun Tuhanku kok sampai digituin sih. Tapi menariknya bahwa kematian Yesus ini menjadi sebuah pendamaian karena di dalamnya ada sebuah penggenapan. Yohanes 19 ayat 36b sampai 37 mengatakan, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Kalau kita perhatikan dan kita baca tadi firman Tuhan, kira-kira pelaku dari penggenapan firman Tuhan itu orang Yahudi atau bukan, Bapak Ibu sekalian? Bukan. Siapa pelakunya? Prajurit. Siapa mereka? Apakah orang Yahudi? Enggak. Tapi pertanyaannya, kenapa yang bukan orang Yahudi tapi justru menggenapi apa yang ada di dalam nubuat kematian Yesus? Kalau bukan Tuhan yang berkarya, kalau bukan Tuhan yang menubuatkan dan menggenapinya itu, rasanya apa yang telah dinubuatkan menjadi sia-sia. Rasanya orang-orang yang tadi dikatakan lihat itu sebagai sebuah ketakutan atau cuman pengen tahu, nggak mengalami perubahan bahwa sama-sama aja ya disalib. Tapi ternyata apa yang tertulis tidak ada satupun yang terlewatkan. Disinilah pendamaian itu semakin menjadi sebuah kekekalan. Kenapa? Satu bagian pun tidak terlewati untuk digenapi di dalam kematian Kristus. Inilah pendamaian Baka itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada orang yang sudah menubuatkan kematiannya, lalu nubuatan itu nggak terjadi, apa respon kita? Katanya matinya begini, kok terjadinya nggak begitu, gitu kan ya? Yang timbul apa? Keraguan. Damai nggak hatinya? Enggak. Malah mempertanyakan, bohong, omongnya doang gede. Tapi tidak dengan kematian Yesus. Kematian Yesus menjadi sebuah proses pendamaian selain tadi penerimaan, tapi juga adalah sebuah penggenapan. Dan itu membuktikan apa yang benar. Dan kematian itu benar-benar dipercaya. Inilah kematian Kristus, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma sekedar drama ketragisan dan kesadisan. Tapi ini sebuah penggenapan yang tidak mungkin dipikirkan secara logika manusia, karena yang menggenapi atau pelaku-pelaku yang menggenapi nubuatan itu bukanlah orang yang tahu tentang nubuatan itu sendiri. Ini kan gak mungkin banget secara logika, betul? Tapi sangat mungkin ketika Tuhan yang berkarya dan bekerja. Sekalipun kematiannya dinista, justru disitulah pendamaian menjadi semakin nyata. Pendamaian Baka dimulai dari sebuah penerimaan ketika Yesus menjelang ajalnya. Dan dalam kematiannya, pendamaian itu adalah diperlihatkan lewat segala sesuatu yang tertulis menjadi terbukti dan dipercaya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kematian yang dinista membawa pendamaian Baka adalah kita melihat kuasa kematian Yesus. Yaitu sebuah proses pendamaian itu sendiri. Kalau tadi Bapak Ibu melihat satu pribadi yang dia bukan siapa-siapa, betul? Ya, dia bukan apa-apa dalam strata ataupun juga kelompoknya Yesus, betul? Siapa Malkos? Dia bukan siapa-siapa, dia orang pinggiran yang diminta oleh Pilatus untuk mengamati Yesus dan para pengikutnya. Tapi apa yang terjadi?
Seorang Malkos yang di luar kelompok Yesus, yang menjadi mata-mata, yang tadinya menjadi musuh Yesus, kemudian mengalami gejolak batin. Dan sadar atau tidak, ini adalah sebuah proses pendamaian dari kuasa kematian Yesus pada sosok Malkus yang tak percaya, yang bergulat nuraninya, yang tersiksa batinnya, yang tak punya tambatan jiwa, tapi sekaligus yang mencari kebenaran. Setiap kita mungkin kalau berpikir pakai logika, nggak mungkin lah Yesus mati, betul ya? Atau apakah benar kematian Yesus itu, ya kan? Kita akan mempertanyakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melihat benar nggak sih? Layak nggak sih? Harus nggak sih kematian itu? Tapi dari sosok Malkos, menurut saya ini menjadi menarik. Kenapa? Karena mungkin banyak orang-orang Kristen yang katanya sudah percaya, tapi masih berjiwa seperti Malkos. Yang meragu, yang bergulat nurani, yang tersiksa batin, bahkan yang mencari kebenaran. Tapi apakah kemudian kuasa kematian Yesus itu menjadi mati? Enggak. Justru orang-orang yang seperti ini, kita-kita yang mungkin rasanya masih bergulat nurani, tersiksa batinnya oleh karena situasi sekitar, justru sedang mengalami kuasa pendamaian itu. Yang tidak percaya menjadi percaya. Yang bergulat nurani menjadi punya tambatan hati dan tambatan iman. Itulah kuasa kematian Yesus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Malkos mendapatkan satu realita. Hidup Yesus tidak ada masalah, betul? Perlakuan dan tindakan Yesus gak ada salahnya, setuju? Tapi kenapa harus ada dan menghadapi kematian yang begitu tragis? Disitulah kuasa kematian Yesus bermain. Mengubah mereka yang tak percaya. Mengubah mereka yang sedang dalam pencarian nurani, batin dan iman. Serta kebenaran. Yang pada akhirnya tergugah, terdorong untuk mengikut Kristus. Untuk melihat Kristus. Ada yang ingat ucapan Malkos tadi? Aku hanya memandangnya dari kejauhan. Itu adalah sebuah jarak. Sebuah proses di mana dia melihat kok kematian Yesus yang begitu tragis rasanya tidak pantas didapatkannya. Tapi jarak itu mendorong Malkos untuk semakin mengikut Kristus. Banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini beragama tapi tidak beriman. Atau mungkin sedang mencari tambatan imannya. Kuasa kematian Yesus bukanlah sebuah akhir, tapi itu sebuah proses pendamaian. Dimulai dari sebuah penerimaan, lalu penggenapan bahwa itu betul dan tidak ada yang bisa menyanggahnya. Dan yang terakhir itu adalah sebuah proses pendamaian. Bapak, Ibu, saya dan saudara kita semua mungkin pernah ada dalam titik-titik terendah dalam hidup kita. Yang bergulat secara nurani, yang tersiksa secara batin. Kita tidak sendirian. Kita mungkin seperti Malkos-Malkos zaman now. Yang sama-sama melihat kematian Yesus, tapi sekaligus merasakan kuasa kematian Yesus. Atau mungkin sekarang dalam titik terendah kita adalah kenapa? Karena kita baru saja kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kuasa kematian Yesus pun juga bergema bagi setiap kita. Pendamaian baka atau pendamaian kekal. Kematian dia yang dinista adalah sebuah pengorbanan demi pendamaian kekal. Melalui penderitaannya Yesus akan membawa manusia memahami apa artinya kasih, anugerah pengampunan dan pendamaian yang sejati. Di atas kayu salib Yesus tidak menyangkali siapapun yang mengikutnya. Bahkan dia memberikan wasiat untuk saling menerima hidup sebagai satu keluarga. Itulah pendamaian kekal. Dan penyalipan Yesus memanggil kita orang berdosa untuk mendekat kepada Allah. Sekaligus mendamaikan manusia dengan Tuhan.
Jadi ketika kita memandang salib, Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuma sekedar simbol yang kita kalungi, yang kita tenteng-tenteng, yang kita pakai, bahkan termasuk yang digambar lah dan segala macam. Bukan cuma itu. Tapi itu adalah sebuah spiritualitas untuk mendekat sekaligus berdamai dengan Allah. Dan yang terakhir, kematian Yesus mengutus manusia untuk hidup sebagai sesama yang hadir untuk saling menguatkan dan menopang di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tidak selalu manis. Kadangkala Bapak Ibu sekalian, proses beriman itu diperjumpakan dengan cerita-cerita yang hampir mirip dan serupa. Betul enggak sih? Cerita-cerita pengalaman kegagalan, ketemu dengan orang yang sama-sama gagal, rasanya punya satu vibes yang sama, betul? Betul ya? Cerita oleh orang yang baru sama-sama kehilangan pasangan, rasanya punya satu vibes yang sama. Tapi disitulah justru cerita-cerita yang sama itu menghadirkan kekuatan yang saling menopang di dalam kenyataan hidup yang tidak selalu manis. Kematian Kristus bukan hal yang manis kalau kita pandang dari kacamata kita. Tapi kematian itu berbuah manis. Karena kematiannya adalah sebuah pendamaian baka. Selamat menghayati kematian Kristus, selamat berproses untuk berdamai dengan diri, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan kita. Amin.